kenapa baru sekarang gitu R80 ini dicetuskan? Ya kan tahun 95 N250 terbang, kemudian 22 tahun kemudian ada berita R80 ini. Kenapa baru sekarang gitu? Ya, jadi ini sebetulnya rangkaian dari satu perjalanan panjang bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia ini sebetulnya sejak dahulu kala itu sebetulnya sudah mengenal itu namanya Matra Dirgantara itu. Jadi terbukti kalau hikayat Mahabharata atau Ramayana itu ada tokoh-tokoh yang bisa terbang. Ya kan? Ada namanya Gatot Kaca, ada namanya Hanuman. Jadi visi Dirgantara itu udah melekat sebetulnya dari bangsa Indonesia. Dan Pak Bung Karno ini sudah mempunyai visi juga bahwa kita ini sebagai negara yang besar dan juga pada waktu sudah disadari Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, kemudian dipisahkan oleh perairan, jaraknya sangat luas, mau tidak mau harus ada kekuatan dirgantara. Nah ini yang kemudian mendasari Presiden Soekarno pada waktu itu membuat suatu rencana besar bagaimana Indonesia menguasai teknologi dirgantara dan perkapalan. Oleh sebab itu tahun 50-an itu ada pengiriman putra-putra Indonesia ke luar negeri hanya untuk belajar dua, yaitu teknologi perkapalan dan teknologi satria. Antara lain di situ ada Pak Haryo. Fase pengembangan industri itu mulai kira-kira di tahun 60-an, di mana pada waktu itu TNI AU mempelopori pembangunan kemampuan membuat pesawat. Ada namanya Sikumbang dan sebagainya. Itu tokoh-tokohnya adalah Pak Nurtanio, Pak Wiweko dan sebagainya. Itu fase pengembangan kemampuan membuat pesawat, merancang dan membuat pesawat. Tapi fase industrialisasi baru benar-benar dilakukan setelah Pak Harto meminta Pak Habibie pulang ke Indonesia dan membuat rencana besar pengembangan industri dirgantara. Sejak tahun kira-kira pertengahan 70 itu dimulai pembuatan pesawat yang relatif sederhana yang kita kenal dengan C212 atau NC212, dan setelah itu ditingkatkan menjadi kita merancang sendiri. Nah itu dilakukan untuk dua program, N250 dan N2130, yang karena satu dan lain hal kita harus berhenti. Waktu itu memang keadaan politik dan ekonomi tidak memungkinkan begitu. Nah setelah itu kita tidak melihat adanya suatu pengembangan yang berarti dari industri dirgantara. Orang-orang harus kita kirim ke luar negeri bukan untuk mengerjakan program nasional, tapi untuk supaya mereka survive sendiri-sendiri. Nah ini buat Indonesia sebetulnya satu loss yang besar, karena di tahun 70-an sampai akhir 90-an itu banyak sekali infrastruktur dan investasi untuk SDM yang sudah diarahkan untuk membangun sendiri kemampuan industri dan juga infrastruktur pengembangan pesawat. Jadi misalnya waktu itu dibangun yang namanya wind tunnel di Serpong. Wind tunnel itu terowongan angin, itu alat untuk melakukan uji aerodinamika. Itu tidak banyak yang punya fasilitas itu di dunia ini, dan di Asia Tenggara itu hanya Indonesia, dan itu besar, sangat besar. Nah itu tidak termanfaatkan. Setelah tahun 2000 ini tidak ada suatu kebijakan dari pemerintah yang benar-benar mengembangkan atau memulihkan kembali industri ini. Dan barulah setelah kira-kira kita menunggu 10
sekitar berapa itu 2004 sekitar 10 tahun kita akhirnya Pak Aryo memutuskan udah deh kita dirikan aja, kita mulai aja pengembangan, kita yang menjadi inisiatornya, tapi tetap tujuan strategisnya adalah mengembalikan kemampuan industri dirgantara dalam negeri. Jadi RAI ini dibuat tidak untuk menggantikan PTDI, RAI ini dibuat untuk memberikan suatu trigger untuk ekosistem ini supaya bangkit kembali. Titik awalnya adalah kita pilih yang pasarnya cukup besar, yang bisa meningkatkan added value yang cukup besar, melibatkan pihak-pihak yang juga besar, tapi membutuhkan dana yang besar. Dan ini belum bisa ditangani oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dengan figur Pak Habibie ini kita coba dorong adanya kegiatan yang nanti pada akhirnya melibatkan semua pihak dalam industri ini. Jadi kita apa yang sudah kita bisa lakukan? Terakhir kita melakukan pengembangan untuk N250. Pesawatnya udah jadi, kita dalam proses sertifikasi, jadi pesawatnya sudah terbang, sudah berfungsi. Nah, pengalaman itulah yang kita buat untuk merancang R80. Nah, kenapa R80? Karena ke depan itu lalu lintas udara akan semakin padat dan dibutuhkan kapasitas yang lebih besar daripada N250. Jadi kita mulai dengan 80 penumpang. Oke. Yang menarik kabarnya sebagai penerus N250 gitu, R80 ini punya kelebihan-kelebihan yang Indonesia banget gitu katanya. Nah, kelebihan-kelebihan seperti apa sih yang diperoleh dengan adanya R80 ini? Yang pertama adalah bahwa penerbangan di Indonesia itu di bawah 400 nautical mile atau 720 km lagi. Jadi range-nya itu antara 200. Jakarta Semarang itu kurang lebih 200 nautical mile. Nah, itu sekitar 70% ada di situ. Nah, kita masuk untuk mengisi. Jadi di situ karakteristiknya ada yang sudah lapangan terbangnya sudah cukup panjang, tapi ada lapangan terbang yang tidak terlalu panjang. Jadi kita desain kapasitasnya adalah 80 sampai 90 penumpang. Kemampuan tinggal landas itu di bawah 1.300 meter. Jadi itu menengah. Kita tidak membutuhkan yang 2.000 meter, kita 1.300 meter. Nah, itu sebagian besar pengguna lalu lintas udara itu berada di dalam segmen. Nah, karena kita itu buat pesawat untuk dioperasikan di tahun 25, maka teknologinya juga harus dirancang supaya memadai, digunakan pada kurun waktu 2025 sampai kira-kira 25 tahun yang akan datang. Sebelum pesawat itu di phase out. Jadi kemampuan navigasi, komunikasi, surveillance itu harus dibuat dengan standar periode itu. Jadi kita sebut dengan next generation navigation system. Itu salah satu kemampuan. Termasuk menggunakan navigasi berbasis satelit. Jadi kalau di ground itu belum ada fasilitasnya, itu sangat tepat penggunaan satelit kan bisa di mana-mana. Terus yang kemudian kita juga meningkatkan keamanan atau keselamatan itu dari sisi bagaimana pilot itu nyaman dan mudah di dalam melakukan tugasnya sehingga mengurangi faktor-faktor kecelakaan dari sisi pilot. Okay. Itu yang kita sebut dengan beban kerja pilot yang lebih rendah. Antara lain kita nanti akan pakai fly-by-wire. Fly-by-wire itu tidak lain adalah suatu aturan terbang atau
control law untuk membuat pesawat itu lebih aman karena ada proteksi-proteksi yang dilakukan oleh software. Oke. Yang menarik dari proyek pesawat R80 ini adalah dengan adanya crowdfunding atau mungkin bahasa umumnya patungan gitu ya. Ini jadi mengingatkan dengan pesawat lama dulu Dakota 001 Salawah itu. Dari proyek ini sendiri Pak, kenapa lebih memilih crowdfunding? Sebetulnya begini, kita di dalam program ini adalah mungkin program pertama yang pesawat sebesar ini dirancang oleh swasta. Jadi kita tidak mengandalkan dana pemerintah, tapi kita memberikan nilai strategis kepada industri. Oleh sebab itu, kita minta pemerintah untuk memberikan status program strategis nasional. Strategis itu tidak lain adalah bahwa proyek ini bisa memberikan dampak yang luas. Dan ini sudah kita lakukan sejak program ini dijalankan. Jadi misalnya kami ini sekarang kan ada dalam fase namanya preliminary design dan feasibility phase. Ini kita sudah selesaikan dan kita akan masuk ke dalam fase berikutnya, di mana ada namanya fase full scale development, jadi pengembangan pesawat secara penuh. Kita sudah melibatkan ITB, kita sudah melibatkan BPPT dalam hal ini, lab terowongan angin itu sudah kita bayar. Jadi dengan adanya program ini sumber daya yang ada termanfaatkan. Ini baru di awal, tapi nanti kalau kita udah masuk ke dalam skala penuh, yang kita butuhkan bukan saat ini hanya belasan orang, tapi ratusan, bahkan ribuan. Nah, dengan pelibatan itu kan banyak sekali yang diuntungkan. Pihak-pihaknya bukan hanya PTDI, tapi juga lembaga riset, kemudian juga terbangunnya pengalaman pada Kementerian Perhubungan untuk melakukan sertifikasi pesawat terbang baru setelah 20 tahun yang lalu. Nah, ini banyak. Kita dapat program strategis nasional. Tapi dananya dari mana? Nah, kita mengutamakan pada pembiayaan swasta, baik private maupun institusi. Nah, inilah yang sekarang kita galang. Salah satu yang penting di sini adalah bagaimana melibatkan masyarakat Indonesia dan konkret memberikan dukungan. Karena kan kita nggak dikasih duit dari pemerintah kan. Oke, salah satu dari pembiayaan itu adalah kita menggunakan crowdfunding. Crowdfunding itu bukan cara yang utama di dalam mencari pendanaan, tapi ini lebih memberikan awareness kepada kepada masyarakat Indonesia. Oh, kita mau bikin pesawat loh. Jadi semua terbangun. Oh, kita bikin pesawat. Ayo, dukung. Nah, spiritnya itu kita belajar dari pengalaman bahwa di saat negara belum bisa membeli pesawat, rakyat Aceh itu sudah melakukan patungan. Jadi ini membangun semangat kekitabisaan. Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol bareng sama Presiden Director dari PT RAI. Nah, sekarang kita akan dengarkan pesan dari Pak Agung Nugroho. Pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lagi melihat sekarang? Kepada teman-teman, saudara-saudara, mari kita sukseskan program nasional membangun kemampuan industri dirgantara melalui program pengembangan R80 pesawat turboprop regional 80-90 penumpang yang insya Allah akan terbang perdana di tahun 2022 dan mendapatkan sertifikasi kelayakan udara di tahun 2025 dan akan masuk ke dalam pasar di tahun tersebut. Nah, untuk itu
mohon doanya, mohon dukungannya, dan mari kita sukseskan dengan menerbangkan dan ikut terbang dengan pesawat R80. Siap. Cukup ya? Sudah cukup. Terima kasih Terima Pak kasih. Agung. Semoga sukses. Sama-sama. Dan Ini kita bisa program terbang. ini bukan buat generasi kita. Ini program ini buat generasi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita. anak-anak, ya Anda kan anak saya. Ini beda Termasuk generasi. anak-anak kita ya berarti. Betul, anak-anak kita. Ini program ini buahnya mungkin akan dinikmati betul. Mungkin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Di mana R80 sudah terbang dan adik-adik saya, anak-anak saya akan meneruskan dengan membuat pesawat yang lebih besar, yang lebih modern, yang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih ramah lingkungan. Ya, luar biasa. Insya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sob, jangan lupa ya subscribe channel aku. Langsung klik aja buletan yang ada di dekat tulisan subscribe. Terima kasih ya udah nonton videoku. Tunggu video-video selanjutnya ya. Dah.